Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, ini di dalam perjalanan ini saya akan mencoba membahas suatu diskusi tentang kebangkitan komunis. Ya, tentang kebangkitan komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Judul ceramah kita Kebangkitan Komunis. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa banyak isu kebangkitan komunis? Karena RRC Cina dia merasa ekonominya bangkit. Jadi mana sumber-sumber cabang dari komunis yang layu sekarang bisa mereka siram sehingga menjadi subur kembali. Dan kemudian cabang-cabang komunis seluruh dunia yang selama ini kecil, dia akan bisa memperbesar diri karena ada super power dunia di belakangnya, yakni kebangkitan Cina yang sekarang sudah setara dengan Amerika Serikat. Nah, jadi di mana-mana saja Cina menanamkan investasi, di mana saja dia meminjamkan uang, dia mudah untuk berkomunikasi dengan partai-partai komunis yang sudah layu, yang hampir mati di daerah itu, bisa mendapatkan darah segar kembali dengan segarnya induknya, yakni RRC itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai umat yang beragama, umat beragama itu adalah musuh dari ateis dan komunis. Walaupun penekanannya komunis ini kepada masalah ekonomi, kalau ateis ini penekanannya kepada agama, tapi keduanya itu tidak bisa dipisahkan antara ateis dengan komunis. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang menurut tinjauan pemikiran yang logis dan kaitannya dengan yang heboh sekarang ini adalah haluan ideologi Pancasila. Nah, umat yang berpancasila itu adalah umat yang beragama, karena Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dahulunya di ujungnya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 7 kata itu dihilangkan, bukan berarti dia tidak ada, tetap ada. Secara tulisan memang dia dihapus untuk sementara karena demi toleransi dengan agama lain. Sebetulnya tidak dicoret, tidak apa-apa. Kenapa? Karena penerapan syariat Islam disebut di situ hanyalah bagi para pemeluknya, bukan bagi pemeluk agama lain. Hanya pemeluk bagi agama Islam, mulai hukum perdatanya, perjanjian jual belinya, pernikahannya, pidananya. Maaf. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi kebangkitan-kebangkitan seperti itu ada maksudnya tertentu untuk penyebaran ideologi komunis dan ateis. Nah, kenapa dia bisa bangkit kembali? Karena ada orang yang menjadi pendukungnya secara tidak langsung. Ya, siapa pendukungnya? Yang pertama, orang-orang yang munafik di kalangan umat Islam sendiri. Jadi jangan dikatakan komunis itu berkembang karena banyaknya jumlah orang komunis. Ateis tidak. Dia tidak begitu banyak. Yang banyak itu adalah pendukung-pendukungnya yang KTP-nya beragama menurut KTP-nya, tetapi dalam penerapannya sehari-hari dia tidak suka dengan agama, tidak suka yang disebut dengan syariat agama. Dia lebih suka dengan bebas. Orang yang seperti itu disebut dengan liberal.
Walaupun liberalnya itu tidak persis sama seperti liberalnya Ade Armando, walaupun liberalnya itu tidak persis sama seperti liberalnya Ulil Absar Abdallah, tapi liberal di sini dalam artian kebebasan berpikir, tidak terikat dengan hukum agama, walaupun dia sendiri beragama Islam. Dia mengatakan, agama saya sih memang Islam, tapi saya tidak suka dengan penerapan hukum Islam. Begitu yang banyak. Nah, jadi Bapak yang minta hormat, jadi tumbuhnya ateis komunis itu bukan karena banyaknya anak-anak orang komunis, tapi banyaknya orang-orang Islam yang setuju dengan pola pikir komunis ateis itu tadi. Itu yang pertama, dia seperti. Yang kedua, bisa saja orang itu tidak setuju dengan ateis komunis, tapi orang ini bisa dibayar. Nah, orang-orang yang mendapat bayaran, yang mendapat proyek, dia orangnya kuat imannya, tapi sewaktu-waktu dia bisa mendapatkan bayaran. Buktinya dalam pemilu nanti dibayarlah untuk suaranya, dan kemudian dalam menggolkan sesuatu aturan dibayar. Jadi pertama yang mendukungnya adalah orang-orang yang liberal dalam tanda kutip. Yang kedua adalah orang-orang yang bersedia dibayar dalam tanda kutip. Ya, tidak semuanya begitu, maka saya sebut dalam tanda kutip. Jadi dia sudah dapat dua modal dari orang yang Islam, KTP Islam sendiri. Yang ketiga, barulah orang-orang yang berjiwa nasionalisme sempit. Artinya orang Islam juga, tapi jiwanya itu jiwa nasionalisme. Artinya dia lebih mengutamakan pola pikir nasional demi kebersamaan, demi toleransi. Bahkan kadang-kadang menyitir ayat Al-Quran, rahmatan lil alamin. Atas nama rahmatan lil alamin, dia mengadakan upacara-upacara di rumah ibadah agama lain, ikut perayaan agama lain atas nama rahmatan lil alamin. Nah, orang-orang yang berpaham seperti itu, menurut penafsirannya sendiri, itu adalah merupakan kelompok ketiga yang bisa mendukung ideologi komunis dan ateis. Yang keempat, ini adalah merupakan program global dari Cina sendiri yang disebut dengan Jalur Sutra. Nah, Jalur Sutra ini kalau kita lihat ranji-ranji petanya, itu banyak sekali menyentuh negara-negara yang mayoritas Islam di Asia dan negara-negara yang mayoritas Islam di Afrika. Nah, caranya bagaimana? Caranya orang ini harus dipertentangkan di negara itu antara nasionalisme dengan agama. Nah, yang dibela nanti nasionalisme, agama disingkirkan. Nah, itu caranya. Jadi bisa juga dipertentangkan antara ulama dengan sesama ulama. Nah, cuma organisasinya berbeda, pemahamannya, kaum tua, kaum muda umpamanya berbeda pola pikiran. Ini diadu domba. Orang yang bisa diadu domba ini bisa pula mengikut kepada ajaran komunis ateis itu tadi, sehingga semakin suburlah dia. Nah, tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Jumlah materi yang bisa dibagi-bagikan oleh komunis ateis itu tidak terhingga, sebanyak-banyaknya. Entah bagaimana mereka itu bisa mendapatkannya, tapi memang kemajuan ekonomi Cina itu luar biasa. Dia bisa membeli suatu negara. Seandainya negara itu dijual, dia bisa dibeli kekuasaannya, dibeli daerahnya, dibeli suaranya, dibeli pengatur undang-undangnya. Itu yang terjadi di Tibet, dibeli kekuasaannya. Itu yang terjadi di Afrika, di Kongo, dan itu terjadi di Sri Lanka. Itu dalam bidang usaha, membuat pelabuhan-pelabuhan, termasuklah pelabuhan udaranya, pelabuhan lautnya. Nah, itu dikuasai.
Nah, termasuklah juga penguasaan medianya, televisi, telkomnya, telekomunikasi, komputer, dan banyak hal lagi. Termasuklah masalah kendaraan, transportasi, dan dalam segala hal. Transportasi misalnya kereta api cepatnya, dan kemudian pesawatnya, ditambah lagi dengan asuransinya, ditambah dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja TKI asing itu. Nah, yang sekarang begitu banyak, sampai 500 orang umpamanya di Morowali, Sulawesi, itu terus berdatangan sehingga semakin kuat. Nah, dikabarkan menurut berita yang kayaknya orang mengatakan hoax, tapi tidak tahulah, yang jelas di daerah itu pernah bendera komunis Cina itu dinaikkan sama tingginya dengan bendera merah putih Indonesia, dan akhirnya diturunkan oleh pemerintah setempat. Nah, kemudian berdirinya patung-patung pahlawan komunis itu di berbagai daerah di Indonesia menurut beritanya. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kepada topik pertama, ajaran Islam dalam menghadapi keadaan zaman, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang musyrik dan orang kaum ad-dahri yang tidak bertuhan. Segala sesuatu itu diserahkan kepada ad-dahr, waktu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah tantangan yang dihadapi oleh umat beragama seluruh dunia, khususnya yang beragama Islam di Indonesia, menghadapi tantangan materialisme. Artinya benda-benda materi yang dihidangkan, yang dikumpulkan, yang disuguhkan oleh kaum komunis ateis ini banyak sekali memperdaya. Memperdaya itu artinya seakan-akan tipu daya, menyebabkan orang-orang tertentu bisa menjual agamanya dengan harga yang murah, yang disebut dengan istilah thamanan qalila, menjual agamanya dengan harga yang murah. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat Al-Qur'anul Karim ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak mengingatkan kepada manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan duniawi ini. Dan kemudian dan kemudian hadis Nabi banyak pula yang mengingatkan. Apa kata hadis Nabi itu? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut agama dari muka bumi ini secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan fungsi alim ulama. Jadi bukan badannya mati, jiwanya mati, tak berfungsi lagi. Biqabdil ulama, dengan mematikan ulama, baik mati badannya, jiwanya, maupun mati fungsinya. Biqabdil ulama, dengan mematikan orang alim ulama. Hatta idza lam yabqi alimun, apabila orang-orang alim tadi sudah tak berfungsi lagi, atau sudah mati, ittakhazan nasu ru'usaha juhalan. Pada waktu itu orang-orang ateis, komunis yang berpura-pura beragama akan diangkat menjadi pemimpin. Jadi pemimpin, apakah bupati, gubernur, atau menjadi anggota legislatif, wakil rakyat, dan menjadi pimpinan-pimpinan organisasi dan sebagainya. Nah, ittakhazan nasu ru'usaha juhalan. Orang-orang yang jahil anti agama, dia akan diangkat menjadi pemimpin masyarakat. Kenapa? Karena mampu memberikan materi berupa uang
berupa hadiah, berupa jabatan, entah apa lagi. Pokoknya yang duniawi yang dia bisa berikan. Entah itu kendaraan, entah apa lagi. Banyak. Alhamdulillah. Kembali. Ittakhazan nasur usaha juhalan. Lalu orang-orang yang bodoh terhadap agama diangkat jadi pemimpin masyarakat. Fasu'ilu. Nah, mereka pun dijadikan oranglah sebagai tempat bertanya, minta diberikan solusi. Ini bagaimana solusinya, Pak? Maka dia memberikan solusi yang menjauhkan dari agama, tapi dia mendekatkan dengan budaya. Jadi kalau ditanyakan ketuhanan yang Maha Esa, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa yang berbudaya. Jadi tidak berdasarkan firman Allah lagi jawabnya. Nah, ittakhazan nasur usaha juhalan. Mereka adalah orang-orang jahil dalam bidang agama. Fasu'ilu, mereka minta diberikan solusi. Fa'aftau bighairi ilmin, dia memberikan solusi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Dia memisahkan antara masjid dan politik, memisahkan agama dari politik. Jangan bawa-bawa agama, itu fatwanya. Padahal MUI tidak pernah berfatwa, kalau berpolitik jangan bawa-bawa agama ya. Tidak ada keputusan MUI seperti itu. Tapi keputusan dari pemimpin-pemimpin jahil begitu katanya, jangan bawa-bawa agama, pisahkan agama dari politik. Padahal kalau dipisahkan politik itu dari agama, politik itu menjadi kotor, dia tidak ada seleksinya, tidak ada pengendalinya. Tapi kalau politik itu dengan bawa-bawa agama, setidak-tidaknya agama ini memberikan peringatan, memberikan warna. Jangan terlalu jauh masuk kepada perbuatan maksiat. Ibarat telangkah kaki sebelah, ditarik sebelah lagi, sehingga tidak terlalu dalam dia melangkah ke tempat maksiat atau tempat yang tidak diridhai Allah. Miriplah seperti RUU haluan ideologi Pancasila ini, terlanjur melangkah misalnya PDI. Agama mengatakan itu tidak baik, surut ke belakang. Kalau rasanya memang tidak baik untuk diteruskan, ya silakan dibatalkan.